Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat 8 hingga yang ke-14. Saya tahu slide yang di depan agak kecil daripada biasanya, tapi itu adalah keseluruhan satu perikop. Ya, kalau agak kesulitan, silakan membuka Alkitab. Ya, kalau yang bisa baca ikuti nggak apa-apa. Sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini dari ayat 8 hingga ayat ke-14. Kita baca secara silih berganti. Saya ayat yang ke-8 ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil sampai kita selesai sampai kepada ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata pada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tanganmu, dan ia mengeluarkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Allah memberi perintah kepada umatnya agar umatnya menguduskan, mengkhususkan hari Sabat. Apa arti Sabat? Ada yang tahu? Sabat artinya beristirahat, berhenti. Hari Sabat itu dirayakan pada hari ke-7 dari minggu penanggalan Yahudi. Hari Sabat itu ditandai dengan berhentinya semua pekerjaan dan juga ditandai dengan ibadah dan ritual. Bagi orang Yahudi, penanggalan kalender Yahudi itu adalah hari ke-7 dan jatuhnya pada hari Sabtu. Kalau kita orang Chinese mungkin pikirnya hari Sabtu itu hari ke-6. Karena apa? Biasa pakai kalau hari Senin itulah Li Pai atau Xin Qi. Ya kan? Tapi yang dimaksud dengan hari pertama itu adalah hari Minggu. Atau dalam bahasa Arab Ahad. Itu dari bahasa Ibrani Ekhad yang berarti pertama. Mengapa? Dari sejak hukum Taurat diberikan oleh Musa sampai ke zaman Tuhan Yesus, hari Sabat dipelihara dan dijalankan pada hari ke-7 atau pada hari Sabtu. Namun sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, pengikut-pengikut Tuhan Yesus mulai berkumpul. Mereka mulai beribadah bersama dan merayakan hari perhentian itu pada hari pertama setiap minggu, yaitu hari Minggu. Itu kalau kita baca di Alkitab Kisah 20 ayat 7 atau 1 Korintus 16 ayat 2. Mengapa? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita mengkhususkan hari Minggu itu adalah hari perhentian dan hari kita beribadah bersama. Got it? Jadi kita ibadah bukan hari Sabtu, hari Minggu. Di dalam Perjanjian Lama, Yahweh atau Tuhan Allah memberikan dua dasar bagi umatnya untuk menguduskan hari Sabat. Apa itu? Dasar yang pertama yaitu diberikan di dalam Keluaran 20 mengenai hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan lakukan suatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, dan orang-orang sekitarmu, jangan lakukan itu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi.
laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dasar untuk mengingat, dasar untuk menguduskan hari Sabat adalah karena penciptaan Allah. Yang kedua, apa dasar untuk mengingat hari Sabat? 6 hari lamanya, ya, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 5 sama seperti itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan lakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Terus di dalam ayat ke-15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak. Di mana? Di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi dasar untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat itu adalah creation, penciptaan. Itu adalah Exodus. Penciptaan dan keluaran adalah dasar umat Allah merayakan hari Sabat. Umat Allah melakukan hari Sabat, yaitu berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat dan beribadah kepada Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Umat Allah merayakan menguduskan hari Sabat, yaitu berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat dan beribadah kepada Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Namun untuk menjaga agar mereka tidak melanggar perintah Allah yang keempat ini, ingat dan kuduskan hari Sabat, mereka perlu tahu mana yang termasuk pekerjaan dan mana yang tidak, agar mereka betul-betul berhenti dari segala pekerjaan itu, agar mereka tidak melanggar hari Sabat itu. Apa saja yang termasuk pekerjaan itu yang nggak boleh? Makan, termasuk pekerjaan. Minum, apa saja? Nah, beberapa bagian Alkitab memberitahukan jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sebagai contoh, ya, tidak diperbolehkan kumpulkan kayu api pada hari Sabat. Apalagi tidak diperbolehkan membajak atau menuai. Tidak boleh memasang api. Tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi perdagangan. Tidak boleh mengangkut barang-barang. Itu yang jelas. Itu pekerjaan. Di luar apa yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab, para rabi merumuskan apa saja, pekerjaan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, di dalam satu traktatnya orang Yahudi yang ditulis oleh orang Farisi, yang disebut sebagai Misna, disebutkan ada 39 kategori pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Apa itu saja? 39. Salah satu saya sebutkan, dikatakan tidak boleh apa? Menulis 2 pucuk surat saja pun tidak boleh dilakukan. Kalau berjalan, tidak boleh lebih daripada 1 kilometer. Dengan demikian, para pemimpin agama Yahudi telah menghilangkan joy, sukacita, dan ketenangan dari perayaan Sabat dengan peraturan-peraturan mereka yang banyak dan terperinci. Hasilnya apa? Orang-orang Yahudi berbeban berat. Dan kata Tuhan Yesus demikian, betul, ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kursi otoritas untuk mengajar. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak lakukannya. Mereka mengikat beban yang berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang Yahudi itu berbeban berat pada waktu itu. Karena apa? Karena para rabi menaruh beban yang berat itu, termasuk aturan-aturan yang banyak itu yang begitu terperinci. Bagaimana supaya tidak melanggar hari Sabat. Ya, saking banyaknya berpikir ini hari Sabat. Apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Stres mikirnya ini.
Ya, apalagi hafal 39 yang boleh mana nggak boleh. Stres sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengundang semua orang yang datang kepadanya, semua yang berbeban berat, oleh karena pergumulan kita yang hadapi, oleh karena kewajiban dan larangan di dalam hukum mereka. Minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan ini. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi khotbah hari ini melanjutkan khotbah minggu lalu. Minggu lalu Matius pasal 11, minggu ini kita belajar Matius 12. Dan Tuhan Yesus ingin kembalikan makna Sabat kepada esensi yang benar, yang sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengembalikan ajaran dan perintah hukum Taurat kepada pemahaman yang benar. Kata Tuhan Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tidak, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus datang bukan untuk tiadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan perintah Sabat, melainkan untuk menggenapinya. Berkali-kali Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit. Pada hari apa? Pada hari Sabat. Sampai orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu meniadakan hari Sabat. Yohanes 5:18. Tetapi Tuhan Yesus datang ingin mengembalikan makna Sabat itu kepada esensi yang benar. Apa itu? Sabat itu adalah waktu untuk healing. Ini kalau anak muda sekarang ngomong healing ya. Artinya apa? Pemulihan, untuk rest. Sabat adalah waktu untuk apa? Untuk penyelamatan. Sabat itu bukan menjadi beban. Sabat itu bukan waktu untuk bersekongkol, melakukan yang jahat. Oleh sebab itu penginjil Matius meletakkan dua kisah hari Sabat ini sesudah Tuhan Yesus mengundang semua yang letih lesu, semua yang berbeban datang kepada Dia. Kisah pertama, pada hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, ternyata ada orang-orang Farisi yang saksikan itu. Mereka berkata, lihatlah, murid-muridmu itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi apa jawab Yesus kepada mereka? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka ia mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Itu terjadi pada hari Sabat, karena ada roti sajian. Tuhan Allah tidak menghukum mereka. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun mereka tidak bersalah. Why? Mengapa Allah tidak menghukum mereka, para imam? Tuhan Yesus berkata di sini ada yang melebihi bait Allah. Maksudnya Tuhan Yesus dia itu melebihi bait Allah, melebihi daripada Daud. Satu sisi benar, Daud berhak makan roti sajian itu. Kenapa? Karena Daud pun adalah yang diurapi, sama seperti imam-imam diurapi. Tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwasanya imam-imam itu tidak melanggar. Kenapa? Karena imam-imam itu pun melayani umat Allah untuk beribadah. Ada satu kebutuhan rohani yang harus dipuaskan, dilayani. Nah, Tuhan Yesus mengatakan satu hal. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah. Inilah menjadi kunci mengapa Tuhan tidak menghukum Daud. Inilah menjadi kunci mengapa Tuhan tidak menghukum imam-imam. Jawabannya adalah karena belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Mercy is all about grace. Kemudian Tuhan Yesus menutup percakapan ini. Karena anak manusia adalah Tuhan
atas hari Sabat. Nah, kisah kejadian ini kemudian dilanjutkan dengan perikop yang kita baca tadi. Ya, kisah Sabat yang kedua, hari Sabat yang kedua. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Rumah ibadat siapa? Orang-orang Farisi, ya kan? Yesus masuk ke rumah ibadat orang-orang Farisi. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Tidak jelaskan sakit apa, tapi kita bisa asumsikan sekarang ini adalah seperti orang yang kena stroke. Oke? Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, atau lebih tepat kalau dalam Alkitab bahasanya aslinya, lihat ada seorang yang tangannya mati sebelah. Nah, lihat itu adalah gaya daripada yang dipakai oleh penulis Alkitab, gaya bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk arahkan perhatian kita bahwa kalimat berikutnya itu adalah penting untuk dicermati. Lihat, ada seorang yang tangan mati sebelah. Tangan yang mati sebelah itu tangan yang mana? Kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 6, itu adalah tangan kanan. Ya, pada zaman itu seperti sekarang ini, pekerjaan apapun banyak menggunakan kedua tangan. Dan bagi kebanyakan orang, tangan kanan adalah tangan utama untuk bekerja. Orang yang mati tangan kanannya tentu sangat berharap tangan kanannya ini dapat disembuhkan. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Boleh. Tapi maksud mereka adalah apa? Supaya dapat mempersalahkan atau menuntut Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang Farisi, seseorang boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat jika kondisi orang sakit tersebut di dalam situasi yang membahayakan nyawanya. Contohnya adalah apa? Kalau seseorang misalnya ya berhenti kena serangan jantung, maka bisa kita memberikan pertolongan dengan segera. Itu nggak masalah. Tapi kondisi orang ini beda. Orang yang tangannya mati sebelah tentu tidak dalam kondisi yang terancam nyawanya. Jadi menurut orang-orang Farisi ini, penyembuhan dan pengobatan ini bisa ditunda sampai besok hari. Ya. Tetapi Yesus berkata pada mereka demikian, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Tuhan Yesus menggunakan kalimat, jika seorang dari antara kamu. Hal ini berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mengacu pada hukum yang ada. Tetapi apa? Lebih kepada logika, akal sehat yang praktis. Tuhan Yesus berkata, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, atau lebih baik lagi kalau menurut bahasa aslinya, jikalau mempunyai satu ekor domba saja, tidak ada yang lain. Bukan punya 100 ya, hanya satu saja. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, artinya apa? Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa yang mempunyai satu ekor domba ini sebenarnya adalah orang miskin. Apa artinya bagi orang miskin kalau satu ekor domba jatuh? Apakah akan diselamatkan? Secara akal sehat, kehilangan satu-satunya domba yang dimiliki itu adalah kesulitan besar bagi orang itu. Jika Anda dan saya hanya mempunyai satu-satunya domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah kamu akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Setuju? Orang dengan akal sehat pasti akan mengeluarkannya, karena hanya satu-satu domba yang dipunyai. Karena domba itu sangat berharga bagi dia, sangat precious, sangat berharga bagi dia. Itu bisa menjadi kelangsungan hidup buat dia. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Apalagi manusia yang merupakan puncak penciptaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu jauh lebih berharga daripada seekor domba. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus memberikan prinsip bahwa berbuat baik kepada manusia jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Hari Sabat, kata Tuhan,
diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Desain awal hari Sabat itu adalah untuk kebaikan kita. Coba kalau tidak ada hari Sabat, kita kerja 7 kali 24 jam dor-doran terus seperti ini. Apa end up-nya? Akhirnya apa? Kalian akan terbaring di rumah sakit. Proses pemulihan lebih lama. Tapi Tuhan baik, tahu kita membutuhkan istirahat. Desain daripada Sabat itu adalah untuk kebaikan kita. Dan Tuhan tetapkan hari Sabat itu adalah apa? Untuk kebaikan kita. Untuk kita manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Allah, tetapi menggenapinya. Tuhan Yesus izinkan hal ini terjadi sebagai pernyataan kasih Allah kepada manusia. Kita lihat lagi. Apa yang kita bisa pahami dalam ayat 13 ini? Tuhan Yesus hanya mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Bisa nggak kalau orang yang mati sebelah tangan ini, ulurkan tangannya? Hah? Lu suruh orang stroke sebelah kanan ini, ulurkan tanganmu. Nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus katakan, ulurkan tanganmu. Ya. Kalau secara medis, tangan yang mati sebelah itu nggak bisa diulurkan sendiri. Paling tidak kita pakai tangan satu lagi nih, ulur. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu. Dan apa yang terjadi? Perkataan Tuhan Yesus berkuasa. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu, tangan yang mati sebelah tersebut dapat menuruti perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus berkuasa karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh datang kepadanya, dosamu diampuni, maka dosa orang tersebut pun diampuni. Ketika Tuhan Yesus berkata pada orang lumpuh tersebut, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Orang yang telah mati itu pun datang keluar. Kata Tuhan Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya. Apa yang terjadi? Pulihlah tangannya itu menjadi sehat seperti tangannya yang satunya lagi. Persis sama. Orang tersebut pulih total. Tangan orang tersebut pulih total sama seperti tangan yang lain. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah pada hari Sabat dengan hanya perkataan menunjukkan apa? Tuhan Yesus adalah anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya anak manusia? Ada yang tahu? Anak manusia itu bukan gelar manusia. Anak manusia itu adalah gelar Allah. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14, ya, anak manusia itu mengacu, ya, kalau kita lihat kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14, demikian, ya, Daniel mengalami satu penglihatan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, ya, dan kekuasaan sebagai raja. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Siapakah anak manusia itu? Siapakah yang lanjut usia itu? Mungkin teman-teman pernah baca kitab Injil, ya, salah satu kitab Injil, ketika Tuhan Yesus dihakimi, ya, sebelum dia harus disalibkan, dia mengatakan, kamu akan melihat anak manusia datang dengan awan-awan. Nah, ketika itu imam kepala, imam besar itu merobek jubahnya dan katakan, engkau menghujat Allah. Apa artinya? Sampai kata anak manusia berjalan atau mengendari awan-awan. Apa artinya? Anak manusia adalah oknum kedua yang datang kepada yang lanjut usia. Lanjut usia. Siapakah lanjut usia? Anak manusia adalah pribadi kedua. Yang lanjut usia adalah pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat,
Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, ini saya adalah pribadi kedua daripada Allah. Dan adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa arti Tuhan? Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari kata Yahweh, Yehovah. Yahweh artinya apa? Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya kepada umatnya, yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Kalau berbicara tentang Yahweh, itu berarti apa? Menyangkut relasi Tuhan Allah dengan umatnya. Tapi ketika Alkitab memakai kata Elohim, yang berarti Allah, itu berarti secara generik Tuhan Allah pencipta. Tetapi ketika Tuhan Allah memakai Yahweh, itu berarti apa? Relasi dia dengan umatnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan Tuhan Yesus adalah pusat dari hari Sabat. Kembali, ya, apa yang disampaikan di awal. 2 dasar untuk menjalankan hari Sabat. Pertama, penciptaan. Beribadah, istirahat dan mengingat kepada Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang kedua itu adalah keluaran, beristirahat, berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat Yahweh dan beribadah kepada Yahweh yang telah memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan. Apa dasar bagi kita untuk merayakan hari Sabat di hari Minggu? Ada yang tahu? 2 dasar bagi kita sekarang ini untuk menjalani hari Sabat di minggu ini adalah apa? Penciptaan. But new creation. Dan exodus. But new exodus. Yaitu apa? Pertama, beristirahat. Dan mengingat dan beribadah kepada Tuhan Yesus sebagai Yahweh. Tuhan Yesus adalah Yahweh. Nama Tuhan Yesus itu berarti Yahweh menyelamatkan. Yesus, Yesua, Yahweh Sua, Yahweh menyelamatkan. Yahweh to the rescue. Nama Yesus adalah nama Yahweh. Mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan menjadikan kita ciptaan baru, a new creation. Artinya apa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibentuk menjadi manusia baru yang sudah diampuni dosanya. Betul kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Yesus terus memperbarui kita sampai kita apa? Menjadi serupa, semakin mirip dengan Kristus. Seperti Kristus. Apa dasar kita untuk beribadah pada hari Minggu sebagai Sabat Tuhan? Kita beristirahat, berhenti dari segala pekerjaan untuk mengingat Tuhan Yesus sebagai Yahweh yang telah memimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Maka dalam Injil Matius dikatakan namanya adalah Yesus. Dia Allah, Tuhan Allah sendiri yang memimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Ketika Tuhan Yesus berada di Transfigurasi, di Gunung Transfigurasi, bersama satu Musa, satu Elia. Mereka bercakap-cakap tentang apa? Tentang Exodus. Kalau dibaca dalam Alkitab Injil itu bercakap-cakap tentang keberangkatannya. Tetapi itu adalah Exodus. Untuk apa? Tuhan Yesus akan melakukan misi Exodus untuk membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan lakukan misi penyelamatan, membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya dapat melihat dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat? Bisa? Orang-orang Farisi yang saksikan kejadian ini secara langsung seharusnya bisa melihat, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka keluar. Orang-orang Farisi itu keluar dan bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ada satu hari Sabat lagi. Kapan? Ini sekarang kita nih Sabat setiap minggu. Tuhan itu baik, kasih kita belajar Sabat. Setiap minggu datang sini beribadah. Masih ada satu Sabat lagi. Kapan? Ada yang tahu kapan? Sama-sama kita baca. Masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah.
Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Masih ada satu sabat lagi. Kapan? Waktu kita selesai dunia ini. Tapi pertanyaan, apakah kita masuk apa tidak? Betul? Seandainya engkau dan saya jatuh, apa yang terjadi? Seperti seekor domba yang jatuh. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun akan angkat kita dan membawa kita keluar. Tuhan Yesus angkat kita dan membawa kita keluar. Kenapa? Karena belas kasihan Allah. Pertanyaan adalah, apakah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak manusia, sebagai Tuhan atas hari Sabat? Apakah engkau dan saya sungguh percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Sebagai refleksi, saya mengajak kita untuk memikirkan satu hal. Apakah Anda dan saya menganggap serius atau menganggap enteng ibadah minggu ini? Apakah kita berkomitmen untuk datang tidak telat? Apakah kita berkomitmen mempersiapkan hati kita, membawa Alkitab untuk kita baca? Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk Sabat suatu hari nanti. Refleksi yang kedua, apakah Anda bersedia tolong orang lain yang sakit, yang susah, yang berduka, kalau itu terjadi pada hari Sabat Anda, di mana Anda hari itu beristirahat dan beribadah pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.